saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya mengajak kita semua belajar. Tolong jangan berteriak dan jangan mengeluh bila sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Oleh karena apa? Ayat firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan menjawabnya. Mari sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini ada firman Tuhan yang luar biasa akan kami dengar. Sehingga kami tidak pernah kaget, tidak pernah terkejut, tidak pernah berteriak, tidak pernah mengeluh. Kita akan mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan dan tidak kami harapkan. Berkati firman Tuhan ini, jamah hati para pemirsa yang sedang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebagian orang sudah hafal ayat firman Tuhan ini. Mari kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian kata firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sebelum lebih jauh, saya ingin bersaksi tentang ayat ini. Bulan November tahun yang lalu, mata kanan saya dioperasi. Saudara sekalian, saya seorang manusia. Saya ada rasa takut.
Oleh karena itu saya berdoa, Tuhan jawablah saya. Dan Tuhan berbicara kepada saya lewat sebuah nyanyian yang mengatakan tentang Roma 8 ayat 28. Dan Roh Kudus bicara kepada saya, dia katakan bahwa Tuhan juga bisa menggunakan pisau bedah untuk membuat mata hambanya ini menjadi terang. Dan dioperasilah mata kanan saya, dan Februari yang lalu dioperasi juga mata kiri saya. Puji Tuhan, sekarang mata saya sudah menjadi mata yang terang benderang melihat segala sesuatu. Oleh karena apa? Jaminan ayat ini untuk saudara-saudara sekalian, mari kita ingat satu hal saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di daerah pegunungan, yang menanjak begini untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba datang angin badai, saudara sekalian. Angin badai, kemudian pohon asam yang biasa tanam di kota-kota besar di Jawa, itu biasa tanam pohon asam di pinggir-pinggir jalan, tumbang ke tengah jalan. Dan saudara sekalian, hamba Tuhan ini tidak bisa lewat. Dan karena di pegunungan, jalan berkabut, hujan lebat. Kemudian sampai dia berkata-kata sesuatu yang kurang baik. Dia katakan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak membuat pohon ini rubuh sebelum saya sampai ke rumah? Dia terpaksa tunggu di pinggir jalan. Mau hidupkan terus mobilnya, bagaimana? Nanti habis bensinnya. Jadi dia tinggal dalam mobil, dimatikan, dibuka sedikit kaca, dan kemudian beberapa jam kemudian baru datang itu pemadam kebakaran yang kemudian membersihkan jalan itu, dan kemudian jalan itu bisa dilewati. Sudah tahu? Beberapa kilometer dari tempat itu, mungkin kalau tidak salah 3 kilometer tempat itu, tanah longsor menutupi jalan karena itu pegunungan. Kalau diperkirakan kalau dia tadi terus, persis waktu dia lewat, mobilnya akan tertimbun oleh tanah longsor. Sesudah itu baru dia berteriak kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tidak sampai tertimbun tanah longsor. Itu baru salah satu contoh, saudara sekalian. Begitu banyak contoh. Ada orang sudah pacaran, sudah lama pacaran, kemudian apa? Tiba-tiba mereka putus. Putusnya dalam keadaan putus baik-baik, tetapi di hati mereka kemudian rasanya tidak bisa mengerti kenapa cinta ini bisa putus. Saudara sekalian, apa yang terjadi kemudian? Baru mereka sadar bahwa ada sesuatu musibah yang akan menimpa mereka kalau mereka sampai menikah dengan pasangan tersebut. Setelah diusut-usut ke belakang, ternyata mereka masih bersaudara dekat. Dan kata dokter, itu kalau masih bersaudara dekat begitu, tidak boleh menikah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lama terpisah jauh. Ya. Dan kemudian tidak kenal satu dengan lain. Baru kenal waktu mereka bersama-sama kuliah. So lihat, kadang-kadang memang kita tidak mengerti, apalagi kalau menyangkut hal cinta. Tetapi kata Alkitab tadi apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ia adalah Allah kita yang positif. Dia selalu menolong anak-anaknya. Perhatikan berikutnya. Apa syaratnya supaya saudara sekalian ditolong oleh Tuhan melalui segala peristiwa yang kadang-kadang kelihatan negatif? Bagi siapa? Mereka, bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang apa? Mengasihi Tuhan Yesus,
Mari kita hari ini makin hari makin lebih mengasihi Yesus. Makin hari makin cinta kepada Yesus. Itu yang membuat kita, jalan kita selalu dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saya kembali lagi kepada Ayub. Tidak kebayang saudara sekalian, orang yang sudah hidup bahagia, kaya raya, kemudian ditimpa musibah seperti itu. Bahkan yang terakhir, istrinya yang harusnya merawat dia dalam keadaan sakit meninggalkan dia. Coba saudara bisa bayangkan. Tetapi ingat, ada kata-kata Ayub yang memulihkan dia, yaitu Ayub 42 ayat 2. Nanti saudara silakan baca sendiri. Bunyi apa? Saya percaya, aku percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Dia sudah seperti itu pun Tuhan menolong dia sehingga ia tidak pernah kemudian menyangkal Tuhan. Akhirnya apa? Dia dipulihkan Tuhan. Kata Ayub 42 ayat 10, ia dipulihkan Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia mendapatkan anak lagi 10 orang. Dan katanya anak-anak gadisnya yang tercantik di daerah itu. Luar biasa. Pemulihan Tuhan 2 kali lipat dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena apa? Dia percaya, walaupun ini belum ditulis waktu itu, Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi engkau dan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong ketika kami mengalami hal-hal yang seperti musibah, seperti kerugian, seperti kegagalan, ketika kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kami tidak berteriak, tidak mengeluh, tidak bersungut. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau menggunakan segala cara supaya kami semakin meningkat lagi dalam kehidupan kami mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.